Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 1 ini kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, pada bab ini siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, di sini Allah menjelaskan tentunya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam berkompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Di antaranya adalah mengawali suatu amalan kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Lalu menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Lalu mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Lalu membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dan juga mengamati, meniru, memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Kemudian di antara manfaat yang bisa kita ambil adalah memperoleh ridho dan pahala dari Allah, menjadi manusia yang bermanfaat, ya, kemudian mempercepat penyelesaian pekerjaan, lalu termotivasi untuk menjadi lebih baik, kemudian menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, juga mempererat hubungan antar sesama. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah katakan, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang beriman. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Taubah ayat 105. Nah, pesan-pesan mulia yang terkandung dalam surat ini adalah Allah memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Kemudian setiap amal akan dilihat oleh Allah dan orang mukmin di akhirat kelak. Kemudian janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Kemudian setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan? Ya, tujuan kita bekerja adalah meraih ridho Allah, menolak kemungkaran, kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemudian memberi nafkah keluarga. Ya, seorang suami sebagai kepala keluarga harus menafkahi keluarganya. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan etos kerja? Yaitu membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kemudian meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Lalu saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Lalu melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Kemudian manfaat ya yang dapat kita rasakan baik diri sendiri ataupun orang lain, yaitu terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih pekerjaan, kemudian menjaga martabat diri sendiri, kemudian wujud pengabdian kepada Allah dan melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal dalam setiap pekerjaan dan bersungguh-sungguh. Oke, itulah yang bisa kita bagi dalam judul meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.